Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilhan malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayh. Fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral habaib fudala wal kurama, ma'asyiral asatidah, ma'asyiral ulama, ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang mungkin juga hadir bersama kita, para hadirin hadirat yang insya Allah semua kita dicintai Allah, dirahmati Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, lalu kita pun dimuliakan oleh Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebut dengan gelar yang teragung dibandingkan gelaran nabi-nabi yang lain. Nabi Musa disebut dengan kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, dan Nabi kita Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Ikhwan rahimakumullah, setiap manusia, jangankan yang seperti kita, yang manusia yang lemah, dhaif, tak lepas dari kotoran dan kesalahan dan dosa, mereka para aulia Allah, bahkan mereka semua anbiya Allah wa rasul, berharap mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan kita umat Rasulullah SAW untuk mendapatkan hal tersebut hanya lewat satu pintu, yaitu Rasulullah. Para awliya Allah, ikhwan rahimakumullah, merengek-rengek di malam hari sujud, memohon, meminta kepada Allah agar mendapatkan cinta dari Allah. Di siang hari mereka bermujahadah, berdakwah, menyebarkan ilmu baginda Rasulullah. Di malam hari mereka bermunajat kepada Allah, tarakku'an wa sujudan, sujud, rukuk, yatluna ayatul Quran, membaca ayat Quran, berzikir, bertasbih, memuji Allah, dan selalu merasa kurang dan berdosa di hadapan Allah dan berharap mendapatkan kasih sayang Allah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, lewat pintu baginda Rasulullah, maka insyaallah kita mendapatkan bagian tersebut biidznillah subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang antum lakukan setiap malam, berkumpul dari tempat ke tempat, dari bermacam-macam tempat kita dipilih Allah lalu dikumpulkan Allah. Ini malam yang ke-32, malam ke-32, berpindah dari tempat ke tempat yang datang dari bermacam-macam tempat. Maka insya Allah kita semua termasuk orang yang dipastikan mendapatkan cinta dari Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Allah berkata, wajabat mahabbati, pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Al-mutahabina fillah, al-mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Maka dipastikan ikhwan, perkumpulan kita malam hari ini karena Allah wa karena Rasulullah. Tidak ada urusan dunia malam hari ini kita sebab kumpul.
Tidak ada karena satu partai kita berkumpul, tidak ada karena satu keturunan kita kumpul, tidak karena satu alma mater kita kumpul, tapi kita kumpul tahta liwa'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajabat mahabbati al-mutajalisina fi, orang yang duduk karena aku, kata Allah. Kalau kita karena Rasulullah, pasti itu adalah karena Allah, karena Rasulullah ada babullah, pintu kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati al-mutajalisina fiya, orang saling duduk bareng bersama-sama karena aku. Banyak orang duduk bareng ikhwan malam kali ini, tapi tidak semuanya karena Allah. Kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan dan dipilih karena Allah lewat jalsa seperti ini. Wajabat mahabbati al-mutazawirina fiya, jelas antum saling berkunjung dari tempat ke tempat. Malam ini bertempat kita di tempat Pak Wawan, iya, besok kita pindah lagi ke Pondok Pesantren Ustaz Hashim, besok lagi Pak Habib Ali, terus kita berputar bertazawur, saling berkunjung karena Allah. Wahakata ikhwan rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran, yang mungkin sudah sangat kita sering dengarkan ayat tersebut, kunci mendapatkan, syarat mendapatkan mahabbatullah adalah lewat baginda Rasulullah, al-ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul adzim. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, bukan hanya mereka para sahabat Nabi, tapi untuk kita dan setelah kita ila akhir zaman. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai aku Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita ikhwani rahimani rahimakumullah, lewat mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad, antum sudah 30 malam lebih mendapatkan cerita. Kalau cerita tentang sunnah Nabi Muhammad, mungkin lebih dari 30 sunnah antum telah dapatkan. Kalau kita cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad pun sama ikhwan. Yang perlu kita koreksi saat ini muhasabah sebelum datang nanti ikhtitam yang tidak berapa hari lagi. Tanyakan pada diri kita masing-masing sampai di mana kita telah mengamalkan dari apa yang kita dapatkan dari yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Rasulullah SAW diikuti sunnahnya. Sunnah Rasulullah dalam makna nawafil, na'am, dalam bentuk ibadah kita ngikut cara Nabi. Dalam sikap perbuatan juga mengikuti cara Nabi. Akhlak, sifat, budi pekerti Rasulullah pun kita ikuti cara Rasulullah SAW. Tadi dalam Maulid Habsyi di awal, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu menyebutkan dalam muqaddimah salawatnya, beliau menyebutkan di antara salah satu ungkapan beliau, ya Rabbi salli ala Muhammad man bis sakha wal wafa takhallak. Ini kalimat disebutkan beliau. Kalimat lain disebutkan sifat-sifat Nabi, tapi dengan ini beliau tekankan man bis sakha wal wafa takhallak, dengan sifat sakha dan sifat wafa. Dengan itu Rasulullah berakhlak. Akhlak Nabi luas, akhlak Nabi luar biasa. Apapun yang indah kita saksikan pada sosok anbiya Allah, mursalin, awliya Allah, salihin, kulluhum multamisun min Rasulillah. Semua mereka ngambil dari Muhammad. Semua mereka mendapatkan bagian dari Rasulullah. Imam Bukhari mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun qarfan minal bahri aw rashfan minal. Semua mereka bukan hanya orang soleh, anbiya, mursalin, mereka semua ngambil dari keagungan kemuliaan baginda Rasulullah. Dan itu hanya sedikit ya ikhwan. Imam Bukhari tidak melebihkan, tidak berlebih-lebih. Hakikat itulah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kulluhum multamisun, semua mereka mengambil dari Rasulullah. Mereka tersebut termasuk para anbiya Allah, termasuk para awliya Allah, para salihin, dan semua yang kita saksikan keindahan yang ada di muka bumi Allah. Mereka ambil tidak banyak dari Rasulullah. Diumpamakan al-gharfa minal bahri, seperti satu centong dari lautan. Lautan keindahan itu adalah baginda Rasulullah.
Nabi fulan ngambil cuma 1 centong, Nabi A ngambil 1 centong, Nabi fulan ngambil 1 centong, tidak lebih dari itu. Sementara lautan itu adalah Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Atau diumpamakan lagi oleh beliau aurashfan minad dian, atau seperti 1 ember besar, lalu kita celupkan tangan kita, kita percikan itulah yang didapatkan oleh mereka para aulia Allah. Bapak minta maaf sebelumnya, yang ngerokok stop dulu Pak, sebentar aja, nggak lama ya, nanti nyambung lagi, bukan nyuruh nyambung sebetulnya ya. Kalau ngerokok stop ya stop lah ya. Kita kan disebut tamunya Rasul. Kadang-kadang malu habaib, masuk majelis disambut tulisan ahlan wa sahlan dhaifi Rasulillah, selamat datang para tetamu Rasulullah. Kira-kira kita pantas nggak jadi tamu Rasulullah? Dulu zaman Rasulullah, kalau ada orang-orang Badui terutama mau jumpa sama Rasulullah, itu mereka punya rindu hebat Pak, rindunya hebat, kangennya hebat, pengen ketemu Nabi. Mereka datang dari tempat yang jauh, dalam perjalanan berhari-hari dalam keadaan berdebu, kotor, keringat, dekin. Begitu nyampe, tahu di mana situ, mereka langsung pengen ketemu Rasulullah. Bahkan pengen berpelukan dengan Nabi Muhammad, tapi dicegat oleh sahabat. Kenapa? Itu Rasulullah. Rapikan dirimu untuk bertemu dengan Rasulullah. Sucikan dirimu untuk bertemu dengan Rasulullah. Habibullah, bukan sembarang manusia. Yang kita adakan malam ini maulid, kemarin dan seterusnya maulid, adalah sosok manusia yang ketika lahir dia sujud kepada Allah. Makkulan, maktunan, maktu'asurrah. Tidak ada manusia yang terlahir sudah terhitan. Tidak ada manusia yang terlahir sudah memakai celak. Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan sudah terputus daripada tali pusarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad ikhwani, awan berebut pengen naungin Rasulullah dari sengatan panas matahari. Namun Allah hanya memilih sekelompok awan yang dikumpulkan Allah untuk menaungi perjalanan Nabi Muhammad, membuat iri awan-awan yang lainnya ikhwani. Awan pengen berkhidmat untuk Nabi Muhammad, manusia agung, manusia yang mulia. Mereka orang Badui kalau mau datang, ini termasuk tugasnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tugas beliau khususnya untuk merapikan tamu, disuruh bersih, disuruh mandi, nggak punya baju diberikan baju baru, diajarkan etika duduk ngadep Nabi Muhammad, diajarkan etika untuk duduk bercakap-cakap dengan agar tidak melakukan suatu kesalahan yang akan menjadikan suatu keburukan buat mereka. Maka di sini kami menghimbau untuk diri kami sini, kita semua ikhwani, setiap mau datang maulid Nabi, baguskan keadaan kita. Kalau bisa tahu malam ini aku akan hadir maulid, apalagi besok malam Jumat, dari melek mata sampai maulid jangan bermaksiat kepada Allah. Bersihkan diri kita ikhwani. Ini bukan seremonial. Kumpul begini bukan cuma kebiasaan, besok pindah ke tempat fulan, besok pindah ke fulan, tapi hakikat ini ikhwan. Habib Ali Habsyi mengatakan dalam balaghah kita baca tadi, wa bin nashri tibihi ta'attarat turuqul manazil. Ini hakikat yang mengarang Habib Ali Habsyi yang kenal Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah. Beliau mengatakan dengan menyebutkan, menceritakan tentang secerita tentang Rasulullah, ta'athur turuq wal manazil, akan menjadi harum semerbak setiap jalanan. Ini jalanan harum, ini rumah harum. Maka baguskan diri kita ikhwan untuk bisa mendapatkan bagian yang besar dari perkumpulan seperti ini. Kalau antum pernah dengar dan sering dalam haul-haul para ulama, para kiai, dikatakan inda zikrul auliya tanazzalur rahmat atau tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan sosok seorang aulia Allah, kayak tadi saya bertanya kepada sebagian ikhwan, di sini ada Habib Al-Attas, siapa namanya, disebutkan Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas, saya pengen ziarah, saya bilang nyebut nama beliau, rahmat Allah turun. Baru nyebut nama beliau, nama seorang aulia Allah, ada sebut itu foto siapa, katakanlah itu foto Syekh Abdul Qadir Jailani, menyebut nama beliau, rahmat Allah turun. Wa kaifa antum, bagaimana antum setiap malam yang antum sebut bukan nama aulia ikhwan, nama pemimpin semua aulia Allah, nama pemimpin semua solihin, bahkan Rasulullah adalah alal itlaq bila syak pemimpin semua anbiya wal mursalin, huwa Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Maka yuk sopankan diri kita ketika hadir maulid Nabi ikhwan.
kalau bisa mandi, niatkan ta'ziman wa ihtiraman wa mahabbatan li huduri majlisil maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang mau bertamu kepada beliau, ditanya sama beliau, datang tujuan apa? Kalau itu orang bilang, aku pengen ngambil hadis darimu wahai imam, maka tu tamu disuruh duduk manis. Beliau mandi bersih-bersih, membersihkan sebersih-bersih dirinya, memakai pakaian yang indah, memakai haruman yang indah. Kenapa? Akan membacakan hadis Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa antum kulla lailah imma taqra imma tasma'. Kalau nggak antum yang baca, antum yang dengar. Masya Allah, Habib Umar Haddad bawa qasidah panjang macam-macam, antum ikut baca. Yang antum puji Rasulullah, yang antum sebut nama Rasulullah, dan setiap menyebut nama Rasulullah pasti menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama aulia Allah, rahmat Allah turun, bagaimana dengan menyebut nama Nabi Muhammad? Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku pemimpin semua anak Adam dan aku tidak sombong. Dalam hadis lain dia mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang datang setelah Adam sampai terakhir Nabi Isa, semua mereka, kata Rasulullah, akan berada di belakangku, ikut benderaku, kata Rasulullah. Wala fakhr, tapi aku tidak sombong, kata Nabi. Wallahi ikhwan, ya bahtana bin Nabi, ya fauzana bin Nabi. Kita umat yang kotor, yang kecil, yang kerdil, amal kita sedikit, tapi Allah haramkan surga untuk umat manapun sebelum umat Habibur Muhammad SAW masuk duluan ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih ada sisa ikhwan beberapa hari untuk menghadiri maulid. Al-madad ala qadar isti'adah yaqul salaf. Pemberian Allah itu tergantung persiapan kita untuk hadir maulid, untuk hadir apapun dari majalis al-khair, majma'al khair. Apalagi yang kita baca adalah khairul wasilah wa Rasulullah SAW. Bersihkan zahir, bersihkan batin, taubat minallah, baguskan keadaan kita, pakai pakaian yang indah, minta maaf yang tadi masalah rokok, jangan merokok, bawa pun kalau bisa jangan, bawa rokok pun kalau bisa jangan. Ini kejadian di Palembang ikhwan, maulid arba'in. Maulid arba'in kurang lebih kejadian ini sebelum Covid. Kita dari tahun 99 mengadakan arba'in di Palembang. Itu waktu itu maulid di rumah Al-Arif Bilal Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, wali min awliyaillah, min kibar awliyaillah. Kita memang ngambil keberkahan di rumah-rumah habaib sampai sekarang. Maulid arba'in di Palembang itu mungkin ada kurang lebih 16 rumah aulia isinya. Sisanya baru majalis dan rumah-rumah orang. Salah satu teman kita, anak majlis kita, namanya Syarif bin Syahab, habis pulang dari maulid, dia mimpi ketemu seorang aulia yang memang dari kampungnya dia, kampung Al-Habsyi di Palembang itu. Sama berbagi cerita. Namanya Habib Maji Habsyi, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, panggilnya Ustadz Maji Habsyi, teman sama Habib Umar. Dia mimpi setelah hadir maulid, mungkin dia hadir maulidnya baik, bagus, tinggal pulang bawa bisyarah. Mimpi ketemu Ustaz Maji Habsyi. Ustaz Maji Habsyi bilang kepada ini anak, dan kami telah bertanya pada guru kami, guru kita semua, insya Allah beliau hadir nanti kepada antum bareng sama kumpul nanti ikhtitam Abu Yahya Amin lagi Syekh Bukan Matalabatul Hayati. Apa yang dapat memimpi ikhwan? Ustaz Maji itu mengatakan, ya fulan, itu Syarif namanya, akhbir ashabak, sampaikan sama mereka teman-teman yang hadir maulid arba'in itu, kalau kepengen Rasulullah hadir, jangan ada yang bawa rokok. Bawa aja jangan pak, minta maaf, apalagi merokok. Ini mimpi hak karena bawa nama Rasulullah, walaupun dia tidak melihat Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau pengen Rasulullah hadir, jangan ada yang bawa rokok. Kalau ngebawa aja jangan ikhwan, apalagi dan minta maaf ikhwan, minta maaf bukan mau menggurui, apalagi antum yang munsyidin misal qori Quran, jangan kotor lisan antum dengan rokok. Antum memuji Rasulullah, antum membaca kalamullah, tapi antum pakai apa yang tidak disukai Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, habibakumullah, faqulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti sunnah Rasulullah.
dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam ibadat, dalam adat, dalam sikap, dalam akhlak kita mencontoh Rasulullah. Tadi yang kita angkat, Habib Ali Habsyi mengatakan, ya Rabbi sholli ala Muhammad man bis sakha. Apa itu sakha? Sakha ini sifat yang luar biasa, ikhwan. Anda mengenal orang sifat karom. Oh masya Allah, si fulan karom. Kalau ada orang berhajat nggak pernah pulang tangan kosong, pasti dapat. Minimal nggak dapat penuh separuh. Nggak pernah orang berhajat nggak dapat apa-apa. Karom. Karom. Ini mau nanti mungkin mau hataman, tutup maulid, mungkin dibikin proposal, datang atau dihimbau masing-masing orang jaturi, fadol nyumbang 100.000, nyumbang 100.000. Ini orang karom. Tapi sakho fokuh lebih hebat dari karom, ikhwan. Sakho itu lebih hebat dari karom. Contoh sakho itu adalah orang yang suka jemput bola. Tahun ini bakal ada ikhtitam nih, butuh dana, nggak nunggu panitia yang gedor, dia duluan ngulur ke duit. Orang datang minta 10, kasih 15. Ada orang datang, ya Ustadz, wahai Habib, wahai Bapak Haji, anda lagi butuh duit, mau nebus obat mama anak sakit di rumah sakit, butuh obat, duit 600, aku punya pegang 300, kurangnya berapa? Butuh duit 600, beli obat, dia punya duit 300, kurangnya berapa? 300, dia sudah tunggu sebentar, dikasih, bukan dikasih pas 300. Kalau dikasih 300 karom luar biasa, tapi dikasih 500. Nih 300 buat nambah obat, 200 buat ongkos barangkali kau butuh di jalan. Sallallahu Nabi. Ini sifat Rasulullah, sifat Habibullah. Inilah yang harus kita lakukan sekarang, ikhwan. Begitu banyak orang di sekitar kita, duafa, fuqara, masakin, ba'dhum punya sifat iffah, nggak mau nampakkan. Mereka susah nggak nampak, bawaan tiap hari senang, pakaian rapi. Bahkan mungkin kita yang mau berutang sama dia, padahal dia punya utang. Tapi orang bisa nahan diri. Iffah termasuk sifat yang dicintai oleh Allah. Wal wafa, nepatin janji, itu sifat agung Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah. Kalau cerita tentang hadis Nabi begitu banyak, antum sudah pada dengar. Tentang sunnah-sunnah sekarang, apa yang membedakan kita dengan para salaf, apa yang membedakan kita dengan mereka para sahabat Nabi, apa yang sampai kepada mereka sahabat Nabi sampai kepada kita lewat ahadits Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diamalkan oleh mereka sahabat Nabi mungkin kita juga ngamalkan, tapi yang membedakan adalah ada mutayakkan, tidak adanya keyakinan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah. Ini yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa yang datang dari Rasulullah. Dan dengan inilah kita kadang-kadang berat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, ikhwani, mana qasal mal is sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata sampai 3 kali Nabi ngomong, tidak akan pernah berkurang harta seorang itu dengan dia bersedekah, enggak bakal berkurang, kata Nabi. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Kalau anda sedekah, harta anda berkurang, jangan salahkan Nabi, tapi salahkan mungkin ada masalah dengan harta kita, mungkin ada masalah dengan niat kita, mungkin ada masalah dengan hal-hal yang mungkin merusak amal kita. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ikhwan, diceritakan ada satu keluarga fuqara masakin, miskin fakir. Satu kampung orang fakir semua. Mereka sama mereka saling curhat, saling keluh kesah. Tapi ada di antara mereka orang soleh, Pak, nggak punya duit, nggak punya bisa bantu orang, tapi dia sedih. Ya Allah, coba jalan indiman, cobalah aku punya harta, cobalah aku punya duit, kan ku bantu si fulan yang sakit, kan ku bantu si fulan yang punya hutang, kan ku bantu si fulan yang butuh ini butuh itu. Tapi dia nggak punya. Dia pun dalam keadaan fakir dan miskin. Maka akhirnya mereka terus berdoa, minta, ya Allah berikan kami harta. Maaf, bukan untuk dinikmati, tapi untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain. Berdoa minta sama Allah, tapi tak kunjung datang. Akhirnya mereka pun memutuskan, kita datang ke Nabi Allah Musa, huwa kalimullah. Minta sama Nabi Musa akan mendoakan kita, biar kita diberikan Allah rezeki yang banyak, sehingga kita bisa bantu semua orang di kampung yang susah,
fuqara, masakin, biar mereka bisa gembira, bisa senang. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Lalu ngomong, ya Nabi Allah Musa, cerita dia tentang orang kampungnya, tentang dirinya. Tapi kami tidak peduli dengan diri kami, tapi cuma kami pengen bantu orang lain, katanya. Kata Nabi Musa, baiklah akan ku berdoa. Berdoa Nabi Allah Musa, minta sama Allah agar ini orang fakir dikayakan sama Allah. Maka Allah mengatakan kepada Musa, katakan kepada mereka, bukan urusan mereka, itu urusan orang lain. Ya, itu aku yang ngutus mereka. Lalu orang ini masih tetap, ya Nabi Allah, kalau memang Allah tidak memberi kami jadi orang kaya raya, berikanlah kami setahun saja untuk jadi orang kaya. Setahun agar kami bisa menolong saudara-saudara kami. Maka Nabi Musa berdoa, subhanallah, diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada mereka, di balik bukit itu, disebutkan nama bukitnya, telah kusiapkan satu kebun korma. Saat ini tuh kebun sedang berbuah matang, siap untuk dipanen. Maka itulah harta mereka, setahun ku kasih waktu, kata Allah. Berinfaklah mereka dari kebun tersebut, bantulah saudara mereka. Subhanallah, disampaikan oleh Musa, langsung mereka gembira, nangis hebat, karena diberikan Allah peluang untuk bantu saudaranya. Lalu mereka dengan Nabi Musa datang, Pak, didapatkan memang benar, subhanallah, ada satu kebun yang lebat buahnya, banyak luar biasa, sementara kebun-kebun lain belum berbuah. Langsung mereka panen, mereka panggil anaknya ikut panen, mereka dapatkan banyak buah, mereka bagikan. Ramai orang dapat korma, senang luar biasa. Yang lapar nggak jadi lapar. Besok dapat lagi korma, terus begitu diambil tumbuh lagi, begitu diambil tumbuh lagi. Sampai akhirnya berapa hari orang-orang yang sudah dapat korma ngeluh lagi. Kami bukan cuma butuh korma, kami juga butuh duit. Ini mereka bilang, ya benar juga. Ini korma ikhwan diambil, dijual, dapat duit, korma plus duit. Kedengaran kampung sebelah datang juga. Akhirnya mereka nggak lagi datang ke rumah orang, datang ke rumah mereka. Orang datang berbondong-bondong untuk minta bagian rezeki dari Allah. Mereka buka pintu pagi hari sampai petang, nggak habis-habis. Tambah banyak orang, hari nggak cukup, mereka buka pintu samping, 2 pintu. Tambah banyak orang, nggak cukup, buka lagi pintu ketiga, sampai 4 pintu, depan, belakang, kanan, kiri dibuka pintu untuk menampung fuqara masakin yang terus datang dari segala penjuru untuk mendapatkan bagian. Subhanallah, rezeki mereka nggak pernah putus. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Berjalan waktu ikhwan, dia kasih waktu cuma setahun, masuk 10 bulan, mulai kesedihan muncul. Kenapa? Tinggal 2 bulan lagi kita bantu orang miskin. Setelah ini kita nggak bisa lagi bikin senang orang-orang miskin. Kata suaminya, jangan kau pikirkan, sekarang semangatkan, lebih banyak lagi sedekah. Mereka panen lagi Pak, sebagian dijual, lalu bagi lagi, terus bagi sampai tinggal sebulan. Kalau secara logika, biasanya kalau sudah dijanjikan begitu, kan mulai pupus pelan-pelan. Buahnya mulai berkurang, nanti habis. Ya, ternyata subhanallah, sebulan tidak ada yang berkurang, terus tumbuh dan berbuah sampai masuk tinggal seminggu buah nggak berkurang. Bingung mereka, ya Allah, kok nggak berkurang? Nabi Musa tahu juga, wah ini jangan-jangan nanti akan muncul mungkin petir dari langit, pas setahun ditelan sama api, selesai, atau ditelan oleh bumi. Mengerikan, musibah. Tapi mereka terus bekerja. Datang ke Nabi Musa bilang, aku juga tidak tahu rahasia Allah ini, masih ada sisa 5 hari, cepat kamu berbagi sebelum datang 1 tahun, tak ada lagi kesempatan untuk berbagi. Subhanallah Bapak hadirin ibu-ibu, sampai akhirnya tinggal 1 hari, mereka pun menangis kesedihan. Kenapa? Karena tinggal 1 hari kesempatan untuk membagi kepada fuqara wal masakin. Begitu masuk hari terakhir, mereka pulang ke rumah, mereka tidak tidur, cuma menunggu barangkali akan datang suara petir, suara gemuruh, atau bumi menelan. Subhanallah, malam itu malam terakhir, pas setahun, tidak ada terjadi apapun. Besok datang ke kebun, masih dengan penuh buah. Lalu mereka datang ke Nabi Musa, gimana Nabi Musa? Subhanallah, setahun udah masuk, tapi buah masih ada. Apakah kami masih boleh untuk membagi?
Teruskan kata Nabi Musa, terus berbagi lagi ikhwan. Setahun lewat, seminggu lewat, sebulan. Nabi Musa yang penasaran, bertanya sama Allah, kalimullah, ya Allah, ada apa dengan mereka ini? Kau janjikan kepada mereka cuma setahun kesempatan untuk berbagi dari kebun ini, tapi sekarang udah setahun lebih sebulan, tak kunjung berhenti itu rezeki, bahkan terus bertambah dan bertambah. Maka apa jawab Allah, ikhwani rahimakumullah? Ya Musa, istahaitu li'abdi, aku ini malu sama hambaku tersebut, kata Allah. Kenapa ya Arab engkau malu kepada mereka? Fatahtu lahum bab wahid min abwab rizq, lakinnahum fatu arba abwab fi buyutihim yuqsimu rizqi minni. Aku cuma buka satu pintu rezeki, kata Allah, tapi mereka buka 4 pintu rumah mereka untuk membagikan rezeki dariku. Malu aku untuk menyetop rezeki mereka. Ikhwan, ini kisah hak disebutkan dalam kitab. Ini umat Nabi Musa. Wa kaifa bi ummati Nabi Muhammad SAW. Yang Rasulullah pernah mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, Nabi Musa, Bani Israel. Ulama umatku itu selevel sama nabi-nabi Bani Israel. Dalam makna berarti ulamanya Bani Israel itu sama dengan orang awamnya umat Nabi Muhammad. Kedudukan di sisi Allah. Kalau kita tidak percaya dengan Nabi Muhammad, lalu siapa yang kita percaya, ikhwan? Bunga bank, kredit yang berbunga, atau asuransi barangkali. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah mengajarkan kita lewat sedekah, segala macam kebaikan kita dapat, segala keburukan akan dihilangkan oleh Allah. Beliau mengatakan, dawu mardakum bis sedekah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah, kata Rasulullah. Kadang-kadang orang ngerutuk, berobat sana nggak sembuh, berobat sini nggak sembuh, akhirnya orang bilang coba sedekah. Sedekah boro-boro sembuh, dokter aja nggak bisa nyembuhin. Lalu harta kita, Pak, Rasul mengatakan apa? Hasinu amwalakum bis, jaga kau punya harta. Bapak di Lampung punya kebun di Banyuasin, Palembang, jangan bingung, selagi anda rajin sedekah, Allah jaga kebun anda di sana. Harta kita, anak kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada, akan dijaga oleh Allah. Yang penting kita melakukan karena Allah. Ikhwani rahimakumullah, di sini majlis rotib, ya, majlis rotib, masya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus membawa berkah. Ikhwan rahimakumullah, dalam rotib itu ada kalimat, dalam Bidul Latif juga ada, dalam Rotibul Atas juga ada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil wala fis sama. Antum baca enggak? Baca. Saya baca enggak? Baca. Sahabat Nabi baca enggak? Baca. Tapi keyakinan kita sama mereka sama enggak? Beda. Maaf, kita cuma lafaz di lisan. Bahkan maaf, kadang kita enggak paham artinya. Lebih parah lagi, membaca tapi hati kita ghafil. Tapi sahabat Nabi meyakini dengan apa yang datang dari Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang waktu dari kafirnya menjadi penyerang unggul buat Nabi dan umat, itu dia masuk Islam menjadi pembela Nabi yang paling utama, menjadi pimpinan pasukan perang. Sampai Rasulullah wafat diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu, diangkat oleh Sayyidina Umar menjadi pemimpin perang hebat, karena memang beliau seorang yang hebat. Sayyidina Khalid bin Walid pernah diutus untuk menaklukkan satu kaum, bapak, orang kafir yang terkenal. Kaum ini kalau perang tidak pernah kalah. Kenapa? Di samping mereka pintar dalam berperang, mereka ini punya racun. Racun mereka rasumul qatil. Racun yang kalau tersentuh sedikit pada orang, mereka usapkan di ujung pedang, di ujung tombak, di ujung panah, itu diusapkan sedikit. Kalau kena tergores kayak kena silet, sedikit aja, itu orang nggak lama lagi bakal jatuh, mati. Saking hebatnya mereka punya racun. Umat Islam ngadepin orang begini, dikabarkan yang kalian hadapi bukan sembarang orang. Mereka punya racun yang mematikan. Apa jawab sahabat? Hadza murana, hadza muraduna wa hadza qasduna. Dikatakan kalian hati-hati, racun mereka bisa membunuh, itu yang kami cari. Nashtaq ilal habib,
Kami rindu pengen ketemu Rasulullah. Kematian dalam perang itu yang kami cari. Gugur sebagai syuhada. Ini nggak ada gentar, nggak ada takut. Begitu perang terjadi dengan keyakinan, dengan tawakalan, dengan keindahan pedang mereka yang bermain semuanya. Subhanallah, Islam menang. Musuh dikalahkan, ditundukkan, ditawan. Memang banyak sahabat yang gugur, mereka pun banyak yang mati. Ditawan di semua mereka, termasuk kepala sukunya ditawan. Begitu ditawan, ditawarin masuk Islam. Enggak, udah kalah, udah jadi tawanan, diajak dengan cara baik-baik masuk Islam, enggak mau mereka, tetap sombong. Begitu mereka ditawarin enggak mau, Sayyidina Khalid subhanallah melihat di kepala suku ini ada tergantung di sampingnya, kata orang Palembang itu kayak ponjen. Ya, dari kulit terikat. Langsung dia, wah ini jangan racun. Ditanya sama Sayyidina Khalid, "Isyadah, apa yang ada di sampingmu?" Ini orang udah kalah, udah ditawan, pergi sombong. Muslimul qatil, racun yang membunuh, dia bilang. Ditantang sana, hah? Muslimul qatil, ambil sini, kata saya. Dipotong, dibuka pak. Sahabat rame, orang kafirnya rame. Dibuka, kan tadi saya sudah gambarkan. Dioles sedikit aja. Kalau tergores kulit kita kayak silet, itu bisa mati. Ini Sayyidina Khalid bin Walid dengan keyakinannya, ketawakalannya kepada Allah, dan yakin, hakul yakin bima ja'a an Rasulullah SAW. Dia buka tuh bungkusan, dia taburkan di tangannya. Di tangannya ditaburkan pak. Kayak kita kalau masih kecil suka makan gula. Banyak di tangan itu. Dengan lantang dia bacakan pak, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dimakan, ditelan. Ini kepala suku pucat pasi, ketakutan dia. Kenapa? Kalau Sayyidina Khalid mati saat itu, habis dia dibantai. Bisallu ala nabi. Apa yang terjadi ikhwan? Ma yadurru syai'. Tak sedikit pun menimpa keburukan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, tetap gagah memegang pedangnya di hadapan musuh. Setelah dia telan, setelah dia dalam keadaan selamat, dia katakan, mana racun yang mematikan? Dari situlah baru mereka masuk Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Memang pahala itu enggak kelihatan, ampunan dosa itu enggak kelihatan, derajat diangkat itu enggak kelihatan itu. Tapi begitu banyak janji-janji Rasulullah kepada kita, banyak amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah tapi kita tidak kerjakan. Sebagai penutup, suatu amalan yang mungkin sudah pernah disampaikan, ini khusus buat ummahat, akhwat, dan kita juga nih yang di pasar barangkali. Amalan ringan, tapi wallahi ikhwani, ummahat, akhwat, hadirin rahimakumullah, kita ini umat yang sangat dimanja oleh Allah. Teramat sangat dimanja oleh Allah. Dengan amalan yang kecil kita dapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Nabi mengajarkan doa masuk pasar. Tahu semua kan? Doa masuk pasar. Baru dengar Bib, yang tua kami masuk isi, masuk masjid, masuk rumah, masuk pasar ada doanya diajarkan Nabi. Apa? Baca Yasin 3 kali? Bukan. Baca kalimat yang tidak asing buat kita, akrab buat ibu-ibu, buat ummahat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, enggak langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada sedikit tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Susah enggak bacanya? Ringan. Kalau kita lihat ganjarannya Pak, ini mungkin pantasnya kalau orang masuk Raudhah, baca ini dapat ganjaran seperti ini. Atau masuk Masjidil Haram Mekah Madinah, ini masuk pasar. Saking hebatnya ganjaran sampai ba'dus sholihin, orang-orang soleh masuk ke pasar bukan untuk tijarah, bukan untuk dagang, bukan untuk belanja, cuma pengen masuk pasar, ngamalkan ini bacaan demi mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Ibu baca sekali boleh berulang-ulang kali, apalagi anda yang memang toko di pasar, termasuk pasar rokok, termasuk pasar mall.
baca kalimat la ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Kataba lahu alfi hasanah, dicatat baginya 1 juta pahala. Sallallahu alaihi Nabi. Itu masuk kemana? Ke pasar dunia yang kita kejar. Tapi saking Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad berkat Rasulullah, dengan amalan ini 1 juta pahala diberikan Allah. Bukan cuma itu ikhwani, ditambah lagi wa yamhu anhu alfa sayyi'ah, dihapuskan 1 juta dosa. Sallallahu alaihi Nabi. Belum cukup, ditambah lagi wa rafa'a darajatu alfi darajat, dan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Rasul baca Yasin aja Pak 3 kali dapat segini, mau nggak kita? Mau. Baca Yasin 3 kali dapat seperti tadi, mau. Lah ini bukan baca Yasin, cuma baca kalimat zikir yang singkat, yang akrab dengan lisan kita. Masuk pasar lagi, yang setiap hari kita lakukan, ganjaran segitu besarnya. Masih banyak lagi ikhwan rahimakumullah, sumber-sumber amalan, bacaan kalau kita kerjakan ringan, tapi begitu besar pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diceritakan dalam riwayat, malaikat itu bingung melihat kok masih ada umat Nabi Muhammad yang kecemplung dalam api neraka, sementara Allah sudah bukakan ribuan bahkan mungkin jutaan pintu-pintu maghfirah, termasuk duduknya kita di tempat ini. Dalam hadis qudsi pernah dikatakan, setelah khafat alaikum malaikatur rahmah, bangunlah kalian masjid, waqad ghafara, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Lewat musafahah ampunan dosa, lewat menang wajah orang tua dapat ampunan dosa, tasbih tahmid semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menambahkan keyakinan pada diri kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan Allah berikan istiqomah kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, aku lakum ya ikhwani, sunnah Rasulullah dan apa yang dimakruhkan Rasulullah. Sunnah itu kalau dalam ilmu fikih, ulama fikih di sini masya Allah banyak asatidz, minta maaf, mereka mengatakan sunnah adalah suatu perkara yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak lakukan kita tidak berdosa. Gara-gara ini sebagian umat menyepelekan sunnah. Begitu sahibnya nggak pakai siwak zuhur, nggak pakai siwak asar, nggak pakai siwak, ditegur sama sahibnya, mat, kau ini dari zuhur sampai asar nggak pakai siwak, ay repot gila, ini sunnah juga. Dia bilang sunnah juga, kenapa? Nggak berdosa. Tidak dosa kok. Ini pemahaman, maaf, kita tidak menyalahkan, memang itulah yang kita pelajari dari kitab-kitab kecil sampai kitab besar tentang makna sunnah dan kacamata fuqaha. Kalau makruh apa? Makruh adalah perkara yang kalau kita kerjakan tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Ketika ada orang yang mengerjakan sesuatu yang makruh, misal tadi merokok misal, atau makan pakai tangan kiri, makan sambil berjalan, kita tegur, repotnya kau ini makruh juga, bukan haram. Maaf ikhwan, antum yang sudah 30 hari apalagi maulid, nggak boleh pakai itu. Pakai mereka para salaf, pakai makna sunnah dan makruh yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah, para aulia Allah. Apa kata mereka? Sunnah adalah suatu pekerjaan yang kalau aku lakukan Rasulullah bergembira dan aku bisa dekat sama Nabi Muhammad. Nabi pernah berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani, diakui cinta kita oleh Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu yang dipakai mereka ikhwan. Sunnah adalah perkara yang kalau aku tinggalkan akan bersedih baginda Rasulullah, dan aku tidak pengen menambahkan kesedihan Nabi dengan aku meninggalkan sunnah Rasulullah. Lalu makruh, apa kata mereka? Makruh adalah perkara yang kalau aku lakukan akan bersedih kekasihku Rasulullah, akan bersedih Nabi Muhammad, dan kalau aku tinggalkan akan bergembira Nabi Muhammad. Pakai ini ungkapan para salaf ikhwani. Kita tidak menyalahkan ungkapan ahli fikih, memang itu benar secara hukum fikih, tapi asyikin Nabi, al-muhib lin Nabi SAW menggunakan makna seperti tadi.
Mereka di mata mereka sunnah bagaikan kedudukan seperti wajib. Mereka akan marah besar kalau melihat satu muridnya, seorang anaknya menyepelekan atau meninggalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita dan rumah ini diberkahi Allah, sahibul bait dan semua panitia diberikan perlindungan oleh Allah, ditambahkan keberkahan hidupnya, dan semua kita yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah, diangkat derajat kita di sisi Allah, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul diakui oleh Allah dan Rasul SAW. Dan mudah-mudahan ya Rabbana bibarakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama istama'na hadhihi al-laila bina wa ummahatuna wa masyayikhna wa ikhwana ashabana fi jannatil na'im fi jannati firdaus al-a'la ma'al habibak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tahrim khairan ma indaka bi sharri ma indana. Allahumma la tahrim khairan ma indaka bi dhunub ma indana. Ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ij'alna wa ahbabana ikhwanana akhwatana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una inni a'udzu bika min qawlin bila amalin wa nastaghfiruka min dhalik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah kalau kepanjangan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.